Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Tahir Kalbi, NIM 18050874044, yang akan menjelaskan tentang chapter 20, yaitu menggambar di internet. Menggambar di internet, kecuali Anda telah hidup di zaman 30 tahun terakhir, Anda tahu bahwa internet menyebabkan perubahan besar dan cara bekerja, karena net kebanyakan diri kita berkomunikasi secara berbeda, bertukar file lebih cepat atau bertukar data dan lain-lain melalui via internet. Dalam bab ini saya menunjukkan kepada Anda bagaimana dan penggunaan fitur internet AutoCAD. Saya juga membahas bagaimana fitur internet dengan menghubungkan dengan tugas AutoCAD tradisional seperti berbagai file. Penekanan bab ini adalah dengan cara-cara memanfaatkan dan tidak memanfaatkan internet dalam pekerjaan AutoCAD Anda. Internet dan AutoCAD. Gambar umum. Web berubah begitu cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk menulis bab definitif yang menjelaskan dengan tepat bagaimana segala sesuatu bekerja dan apa yang terbaik untuk Anda. Maksud saya dalam bab ini adalah mengarahkan Anda ke fitur-fitur yang menurut saya menarik. Ini dikenal sebagai paragraf CYA, Cover Your Backside. Bab ini menjelaskan fitur-fitur internet tertentu yang diketahui ada pada penulisan ini, tetapi hal-hal dapat berubah tanpa pemberitahuan. Tidak ada jaminan tersurat maupun tersirat bahwa semuanya akan sama saat Anda mencoba menggunakannya. Misalnya satu fungsi mengganti nama 4 kali dalam 6 tahun. Banyak orang naif berasumsi bahwa gambar AutoCAD selalu terdapat dalam suatu file DWG, tapi seringkali bukan itu masalahnya. Setiap file gambar yang dibuat AutoCAD dapat berisi referensi ke lebih dari beberapa jenis file lainnya. Yang paling penting dijelaskan pada tabel 20-1. Jadi sebelum Anda mulai bertukar gambar melalui internet, Anda perlu mengumpulkan gambar semua file independennya. Berikut adalah tabel 20-1. Penjelasan dari tabel di atas yang mungkin dirujuk file DWG Anda. Mengatur plotter custom seperti ukuran kertas custom mungkin terdapat di file PC3 atau PMP. Jika Anda menggunakan kumpulan lembar, file DST berisi informasi tentang struktur lembar. Saya tidak menutupi set lembar dalam buku ini. Jika Anda tertarik, periksa online sistem bantuan. File FMP Map di sistem bantuan online AutoCAD untuk informasi rinci. Berikut rapid entransmit cepat. 1. Buka gambar di mana Anda ingin menjalankan entransmit. Jika gambar sudah terbuka, simpan. Anda harus menyimpan file sebelum menggunakan entransmit. Berikut adalah contohnya. Yang kedua, klik tombol aplikasi dan pilih Publish and Transmit dari menu aplikasi. 3. Pada tab file
tree atau tab file table, hilangkan tanda centang di sebelah file yang Anda ingin transmit tak salin dengan gambar utama. Ya, berikut adalah contohnya. 4. Pilih pengaturan transmit dari daftar. Yang keempat, pengaturan transmit berisi pengaturan yang mengontrol bagaimana transmit memproses file, menggambar, dan membuat paket pengiriman. Klik tombol transmittal setup untuk membuat pengaturan baru atau mengubah pengaturan yang ada. Pengaturan transmisi standar default berfungsi dengan baik untuk sebagian besar tujuan. Jika Anda ingin AutoCAD menyertakan file font SHX dan TTF termasuk font custom apapun yang Anda gunakan, Anda harus mengaktifkan setelan sertakan font dan di penyimpanan transmisi seperti yang berlisensi, mengirimnya ke orang lain seperti membagikan file media instalasi program AutoCAD dengan media lain. Ilegal dan tidak etis, jangan dibagikan font teks berlisensi di luar organisasi atau orang yang Anda kenal. Lima, yaitu klik tombol lihat laporan. 6. Tinjau laporan dan pastikan bahwa nTransmit dapat menemukan semua file. 7. Klik OK. 8. Tentukan nama dan lokasi paket pengiriman. Nah, seperti yang ada di layar. Ya, kita lanjut. 9. Klik simpan. nTransmit membuat paket pengiriman yang merupakan file zip secara default. Zip membuat satu paket rapi dan ringkas dari semua DWG, DGN, DWF, PDF, gambar raster, table, gaya plot, dan file font Anda. Semuanya siap untuk dikirim melalui email. Anda mungkin juga ingin melihat bagian perakiraan cuaca Autodesk meningkatkan awan-awan nanti di bab ini. VTP File Transfer Protocol FTP adalah sistem untuk berbagi file melalui internet. Komputer yang terhubung ke internet dapat bertindak sebagai server FTP, yang berarti bahwa bagian dari hard drive-nya dapat diakses melalui internet, seperti Google Drive misalnya. Karena semua manfaat FTP ini, orang-orang di perusahaan besar biasanya dapat menggambar file di situs FTP perusahaan mereka dan memberi tahu Anda untuk mendapatkan file tersebut, agar memudahkan Anda untuk mendownload file yang Anda perlukan. Lanjut kita ke nomor 1, mulai manajer referensi. Seperti yang ditunjukkan di bab lain, memproses bergantung pada versi Windows Anda dan cara Anda mengaturnya. Seperti tabel berikut, yaitu yang kedua, klik tombol Add Drawing untuk menambahkan satu atau lebih file DWG ke panel Drawings di sebelah kiri. Nah, seperti berikut.
3. Di manajer referensi, tambahkan kontak dialog Xref. Pilih tambahkan semua Xref secara otomatis terlepas dari tingkat penyusunan. Yang keempat, klik ekspor laporan untuk membuat laporan teks yang mencantumkan semua file dependent dan file mereka, atau klik edit jalur yang dipilih untuk mengubah jalur file referensi yang dipilih. Lima, jika Anda memilih untuk mengubah jalur yang dipilih, klik Apply Change. Jika sudah, setelah selesai mengekspor laporan dan menyusul ulang file referensi atau menemukan file referensi yang mungkin tidak pernah Anda curigai, jika Anda tidak menjalankan pengelolaan referensi, tutup jendela pengelolaan referensi, klik tombol bantuan di pengelola referensi untuk mengetahui lebih lanjut tentang kemampuan utilitas. Kita lanjut. Berikut yaitu the drawing protection. Data protection untuk drawing yaitu roket perlindungan gambar. Baik Anda mengirim file DWG atau DWF, Anda mungkin mengkhawatirkan file disalahgunakan, yaitu oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan kata sandi yaitu fitur yang mungkin Anda untuk mengunci file gambar dalam rilis AutoCAD yang lebih lama. Dan kedua yaitu tanda tangan digital. Gambar kertas asli tidak dapat dimodifikasi tanpa meninggalkan bukti, dan salinan kertas jelas merupakan salinan. Yang berikutnya yaitu outgoing. Oke, gambar sudah digunakan dan siap digunakan. Sekarang apa? Jika paket cukup kecil, email mungkin sudah cukup. Di sisi lain, jika paketnya besar, diskusi kolaborasi instan. Anda memerlukan solusi cold. Auto text waterfronts, perkiraan cuaca inspiring cold. Bahkan jika Anda baru saja keluar dari bawah batu, Anda dalam 2 jam terakhir Anda mungkin pernah mendengarkan tentang cold, tetapi Anda mungkin tidak benar-benar mengerti apa artinya. Oke, inilah kebenaran cold benar-benar berarti internet, yang pada gilirannya berarti jaringan besar komputer yang saling terhubung. Berikutnya yaitu komputasi. Perangkat lunak aplikasi dapat hidup dan berjalan di cold sehingga komputer Anda menjadi keyboard dan monitor dengan kabel yang sangat panjang kembali ke awal komputer. Ini dalam bab ini. Atau operasi analisis tegangan yang sangat kompleks, tetapi kekuatan kolektif awan komputer membangkitkan untuk melakukan hal-hal tersebut tidak mungkin, atau setidaknya sangat tidak praktis. Penyimpanan file. Server cold secara kolektif dapat berisi puluhan ribu hard drive, masing-masing dengan kapasitas penyimpanan terabyte. Manfaatkan sekunder dan menyimpan cold adalah kolaborasi. Berikutnya beberapa keuntungan menggunakan cold dan penyimpanan file. Keamanan. Apakah Anda menyimpan uang Anda di bawah kasur? Tentu saja tidak. Atau Anda menyimpan di bank? Sisi pro mengklaim bahwa komputer pribadi Anda adalah yang paling tidak aman tempat di dunia untuk menyimpan file data Anda. Layanan server cold yang kompeten mungkin menggunakan teknologi RAID, Redutan Array of Independent Disks, menggunakan pengguna melihatnya sebagai drive disk
tunggal, tetapi pada kenyataannya file secara otomatis disalin ke beberapa drive fisik. Jika satu drive gagal, sistem operasi RAID secara otomatis memutuskan drive tersebut dan terus bekerja dengan drive lain. Kenyamanan. Karena server cloud adalah bagian dari internet, Anda dapat mengakses file Anda kapan saja dari mana saja di dunia. Beberapa layanan seperti A360 dapat memungkinkan akses simultan. Beberapa orang yang tersebar di seluruh dunia dapat mengakses, berdiskusi, dan mengedit file dan mendownload secara bersamaan. AutoCAD 360 dibahas sebelumnya di bab ini. Dalam contohnya, the cons berikut adalah beberapa kelemahan menggunakan cold dan penyimpanan file. Keamanan. Bagaimana Anda mengetahui apakah layanan cold Anda benar-benar mengikuti prosedur RAID dan pencadangan yang benar? Apakah mereka dienkripsi? Seberapa amankah situs ini diperetas dan penyusup? Dan siapa yang benar-benar memiliki file Anda? Bisakah situs menaikkan tarif mereka dan kemudian menahan file Anda untuk tebusan, atau Anda tidak setuju dengan membayar tarif baru? Bagaimana jika bangkrut? Apapun yang Anda poskan ke manapun internet akan ada selamanya, yaitu yang disebut jejak digital. Berikut yaitu kenyamanan. Saya ingin sedikit mengubah suatu pernyataan dari profesional sehingga sekarang berbunyi, Anda bisa dapat mengakses file Anda hampir kapan saja dari mana saja di dunia. Berikut skenarionya. Penerbangan 4 jam Anda untuk mengunjungi klien penting baru saja lepas landas. Anda memiliki sekitar 1 jam pekerjaan yang Anda harus lakukan pada satu gambar. Kritis terakhir, Anda menyalakan laptop Anda, meluncurkan AutoCAD dan membuka kata-kata untuk efek itu. Tidak ada koneksi internet, tidak ada layanan cold, tidak ada data Anda ditakdirkan. Yaitu adalah resiko tentang kenyamanan, yaitu sangat berkesinambungan dengan jaringan internet. Ya, berikutnya adalah Anda dapat membuat AutoCAD secara otomatis menyimpan salinan transkripsi ke cold setiap kali Anda menyimpan file atau membuatnya, hanya menyalin file yang Anda pilih. Dan A360 memungkinkan Anda untuk mempercantik alat Anda dan mensinkronisasikan pengaturan Anda. Anda dapat menentukan pengaturan mana yang Anda disinkronkan dan mana yang diabaikan. Autodesk DWG TrueView. Yaitu program Windows gratis atau Autodesk yang memungkinkan siapa saja untuk melihat dan mencetak file gambar tanpa menginstal. Ulasan desain Autodesk. Program gratis Autodesk yang bekerja dengan Autodesk DWG TrueView. AutoCAD gratis. AutoCAD tidak di selamanya 30 hari pertama. Awalnya bernama AutoCAD WS, dapat berubah, adalah versi yang hampir gratis, yaitu dengan sekumpulan perangkat lunak itu sendiri. Ya, terima kasih untuk perhatiannya dan
cukup sekian penjelasan saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.